Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, tinggal seorang wanita muda bernama Maya Prameswari, 25 tahun. Dari luar, hidupnya terlihat biasa saja. Tapi siapa sangka, di balik senyum lembutnya, tersimpan luka yang begitu dalam. Maya lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, seorang sopir truk lintas provinsi, meninggal ketika Maya baru berusia 14 tahun akibat kecelakaan di jalan tol. Sejak itu, keluarganya porak-poranda. Ibunya, Sulastri, seorang penjahit rumahan, berjuang sendirian membesarkan Maya dan adik laki-lakinya yang masih kecil. Namun, kehidupan tak selalu berpihak pada mereka. Utang mulai menumpuk karena biaya sekolah dan pengobatan sang ibu yang mengidap diabetes. Setiap malam, Maya duduk di samping ibunya, membantu menjahit baju pesanan sambil mendengarkan batuk panjang yang tak kunjung sembuh. Saat beranjak dewasa, Maya dikenal pendiam, namun berprestasi. Ia bercita-cita menjadi perawat, agar bisa menolong orang dan menjaga ibunya lebih baik. Tapi harapan itu hancur saat ia tak mampu membayar biaya kuliah. Maya mencoba bekerja sebagai kasir, lalu pelayan kafe. Namun gaji kecil tak pernah cukup untuk menutup utang. Ketika penyakit ibunya semakin parah dan adiknya putus sekolah, Maya mulai mencari jalan pintas. Ia mengenal seorang teman lama yang memperkenalkan dunia kelam, Open BO. Awalnya, Maya menolak, tapi saat melihat obat ibunya hampir habis dan tagihan menumpuk, ia menyerah. Sejak saat itu, Maya menjalani dua kehidupan. Di siang hari ia menjadi anak yang patuh, merawat ibunya dengan sabar. Tapi di malam hari, ia berubah menjadi sosok berbeda, berpenampilan menarik, menyembunyikan luka di balik lipstik, dan senyum pura-pura. Setiap malam, Maya berjanji pada dirinya, ini yang terakhir. Tapi dunia itu menelannya perlahan. Uang mudah datang, namun harga yang harus dibayar jauh lebih mahal. Harga diri, ketenangan, dan akhirnya kebebasan. Di sisi lain kota, ada seorang pria bernama Arman Pratama, 34 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan konstruksi sebagai staf manajemen proyek, dikenal pandai bicara dan berpenampilan rapi. Namun di balik itu, ia menyimpan sisi gelap, temperamen buruk, dan kecanduan minuman keras. Arman sudah menikah, punya seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Namun rumah tangganya dingin. Istrinya sering pulang ke rumah orang tua karena tak tahan dengan sifat kasar. Malam-malamnya yang sepi membuat Arman mencari pelampiasan lain. Ia mulai bermain dengan aplikasi kencan, hingga akhirnya menemukan akun Maya. Percakapan mereka dimulai dengan basa-basi. Namun, nada Arman cepat berubah menggoda. Bagi Maya, ini hanya pelanggan seperti biasa. Ia tak tahu, pertemuan ini akan menjadi awal dari akhir hidupnya yang selama ini ia pertahankan. Maya menyewa kamar kos harian di daerah padat penduduk. Tempatnya kecil, tapi cukup rapi. Ada kasur tipis, meja kayu, dan sebuah cermin besar di dinding. Di meja itulah Maya meletakkan parfum dan lilin aromaterapi yang sudah setengah habis. Mencoba membuat suasana tampak normal. Sekitar jam 22:40, Arman datang. CCTV di lorong sempat merekam sosoknya. Jaket hitam, wajah dingin, dan membawa sebotol minuman keras. Awalnya suasana tampak tenang. Mereka mengobrol ringan, meneguk alkohol, dan sesekali tertawa hambar. Namun dari cara bicara Arman, Maya mulai merasa tak nyaman. Arman mulai bertanya kasar, menyinggung tentang masa lalu dan pekerjaan Maya dengan nada merendahkan. Bagi Maya, ini bukan hal baru. Ia sudah sering diperlakukan seperti itu. Tapi malam itu berbeda. Entah karena lelah, atau karena wajah Arman yang mengingatkannya pada ayah tiri yang dulu pernah memukulnya. Maya mulai kehilangan kesabaran. Sekitar jam 23:15, suasana memanas. Arman, yang mulai mabuk, menuduh Maya menipunya soal tarif. Ia menampar Maya keras, membuat perempuan itu terjatuh ke lantai. Tak berhenti di situ, Arman menendang meja hingga botol pecah.
lalu mencengkram rambut Maya dan menyeretnya ke tempat tidur sambil berteriak. Maya menangis tapi tak ada yang mendengar. Kamar itu kecil dan temboknya tebal. Suara mereka tertahan di balik musik dari kamar sebelah. Dalam ketakutan itu, Maya melihat pisau dapur kecil di atas meja. Pisau yang ia bawa hanya untuk berjaga-jaga. Tangannya gemetar saat meraihnya. Hatinya berdebar keras, otaknya kacau. Arman masih mencaci, menantang, dan menindih tubuh Maya dengan kasar. Dan pada detik itu, dunia Maya berhenti. Air matanya bercampur cairan merah di bibir. Dan dalam satu gerakan spontan, ia mengayunkan pisau itu ke dada Arman. Sekali, 2 kali, lalu 3 kali. Suara teriakan berubah menjadi erangan. Tubuh Arman terhuyung, cairan merah memercik di dinding dan lantai. Maya terdiam memandangi tubuh yang tergeletak di depannya. Detik itu juga ia sadar apa yang baru saja terjadi, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Ia menatap pisau yang masih meneteskan cairan merah, lalu menatap tangannya sendiri dingin, kaku, dan bergetar. Beberapa menit kemudian, Maya mencoba membersihkan cairan merah dengan tisu, menyeret tubuh Arman ke kamar mandi, dan menyiramnya dengan air. Tapi cairan merah terlalu banyak. Lantai licin, lampu berkedip, dan suara air keran terdengar seperti bisikan setan di telinganya. Ia duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah pintu. Dalam pikirannya, suara ibunya berputar. "Nak, jangan biarkan orang menyakitimu lagi." Sekitar pukul 1 dini hari, tetangga kos mencium bau alkohol dan mendengar suara berisik. Salah satu dari mereka mencoba mengintip lewat celah jendela dan melihat genangan cairan merah di lantai. Polisi datang sekitar 10 menit kemudian. Ketika pintu didobrak, Maya masih di sana, terduduk di lantai dengan tatapan kosong. Cairan merah sudah kering di tangannya. Di hadapannya tubuh Arman tergeletak tanpa nyawa. Saat polisi menggiringnya keluar, Maya hanya berkata pelan, "Aku cuma ingin dia berhenti menyakitiku." Kasus ini langsung viral di media sosial. Warganet terbelah dua. Sebagian mengutuk Maya, sebagian lagi menyebutnya korban kekerasan yang sudah terlalu lama diam. Fakta di pengadilan menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan dan luka lama di tubuh Maya, namun hukum tetap berjalan kaku. Maya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan penghilangan nyawa dengan emosi sesaat. Balik jeruji besi Maya kini lebih tenang. Ia sering menulis surat untuk ibunya, menyesali semuanya, tapi juga merasa lega karena untuk pertama kalinya ia bisa melawan. Kadang, seseorang menjadi pelaku bukan karena ingin, tapi karena terlalu lama menjadi korban. Dunia menilainya jahat, padahal ia hanya ingin berhenti disakiti. Inilah kisah Maya, wanita yang tersesat dalam jebakan nafsu dan kehilangan segalanya demi mempertahankan martabatnya yang terakhir.